Baik guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Waalaikumsalam warahmatullahi Lagi wabarakatuh. bersama saya orang lembur Hardi ya, dan Bung Ahmad Kosidudin. Nah, sambil perjalanan tadi kita tiba-tiba ada dadakan berita nih di Detik News ya. Ya, itu kok aturan KPU tiba-tiba dibatalkan. Ini mirip-mirip dengan aturan kemarin itu rekening diblokir ya. Cuma berkisar selang berapa hari, cuma sehari setelah netizen ribut ya. Nah ini KPU batalkan aturan ijazah capres-cawapres, ini bukan dokumen rahasia. Apakah ini menurut Bung Ahmad Kosidudin, apakah ini ada indikasi ketakutan akan calon-calon yang nantinya akan tampil di pemilu yang akan datang? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi banyak analisa ya. Tapi yang jelas kita miris prihatin kualitas pejabat kita yang kita bayar dengan pajak kita itu ternyata demikian. Artinya mereka itu tidak pernah menimbang, memikirkan secara utuh, menyeluruh, komprehensif tentang keputusan-keputusan yang akan diambil itu dampaknya terhadap masyarakat itu akan seperti apa. Saya baca tadi di Detik itu alasannya katanya karena banyak masukan dari masyarakat. Sebenarnya bukan masukan lah. Mungkin yang lebih tepat adalah karena banyak tekanan, komplain, kecaman bahkan dari masyarakat sehubungan dengan peraturan yang nggak logis, nggak masuk di akal, nggak reasonable begitu. Kenapa? Karena dia mencoba memberikan tafsiran tentang apa yang dimaksud sebagai data-data yang itu menjadi domain dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Padahal dia sedang membahas jabatan publik, itu kan udah nggak nyambung. Betul. Mengecualikan dokumen yang menjadi persyaratan jabatan publik. Sementara itu jabatannya adalah jabatan publik, kecuali dia sedang mengecualikan untuk jabatan privat, misalkan jabatan kepala rumah tangga, kejabatan ibu rumah tangga, kejabatan sebagai menantu, jabatan sebagai cucu, jabatan dan seterusnya lah. Jadi memang begitu. Jadi kita prihatin. Jadi sepertinya kita itu sudahlah capek mengeluarkan biaya membayar pajak untuk membayar pejabat. Kerjaan pejabat itu justru nambah beban kita, nambah masalah. Iya, betul. Ini kan bikin masalah saja nih. Nah, begitu masyarakat mengecam, bahkan tepatnya marah begitu, dia buru-buru mengklarifikasi dan membatalkan Perkpu nomor 743 kalau nggak salah. 731. Oh, 731 ya, yang berkaitan dengan 16 dokumen jadi syarat capres-cawapres yang sebelumnya sebenarnya tidak juga dijelaskan itu dokumen privat, ya, juga tidak dijelaskan sebagai dokumen publik. Tetapi secara common sense, karena ini berkaitan dengan jabatan publik, apalagi sebagai capres dan cawapres, kalau jadi kan nanti menjadi orang nomor 1 dan nomor 2 di sebuah negara dengan sistem republik begitu, kok bisa-bisanya dikecualikan sebagai informasi publik gitu. Nah, yang kedua tadi menarik saya baca itu jangan-jangan ini khawatir Indonesia dinepalkan. Iya, Bung Aldi Mulyadi sudah judul itu. Mau dinepalkan ya? Iya, karena begini, sekarang itu sudah terbukti statement pejabat itu tidak boleh atau tidak bisa dianggap sepele. Contoh konkretnya adalah penjarahan terhadap sejumlah pejabat penyelenggara negara seperti yang terjadi di rumah Eko Patrio, Saroni, Nafa Uba, termasuk juga Uya Kuya dan Menteri Keuangan mantan ya, Sri Mulyani, itu kan juga tidak lepas dari statement mereka di publik begitu. Apalagi ini tadi kebijakan, bukannya statement ya, statement juga kebijakan. Kenapa? Jadi mereka ini kan bukan tanpa sebab ya kemudian, walaupun kita tidak membenarkan aktivitas penjarahannya ya, itu tetap saja melanggar hukum. Tapi kita bisa hubungkan kausalitas tindakan dari pejabat yang menyebabkan mereka dirundung oleh rakyat kan? Ya Sri Mulyani misalnya kan seolah-olah ya anggaran untuk guru itu menjadi beban karena alokasinya 20% kan menjadi berat. Memang kemudian ada yang memframing guru beban negara, walaupun itu framing tapi tidak terlalu keliru juga karena ada dasar pernyataan yang tidak relevan sebenarnya bagi seorang pejabat publik. Semestinya dia berkeluh kesah itu bukan untuk melayani guru atau melayani rakyat gitu. Misalkan dia berkeluh kesah tentang ini anggaran untuk gaji pejabat terlalu besar membebani, malah akan diapresiasi. Lah kok ini kok bicara tentang sesuatu yang
sebenarnya menjadi tanggung jawab atau kewajiban negara yang sifatnya basic, apa? Kebutuhan akan pendidikan. Amanat konstitusi 20% dari APBN untuk pendidikan itu karena negara memandang pendidikan itu pertama adalah kebutuhan yang basic, asasi, kebutuhan yang sifatnya kolektif ya. Kalau kita rinci itu kan kebutuhan yang asasi itu ada yang sifatnya personal individual, ada yang kolektif. Kalau personal individual harus dipenuhi itu adalah sandang, pangan, papan misalnya ya. Tapi kalau sifatnya bareng-bareng itu ya pendidikan, keamanan, kesehatan kolektif gitu. Yang kedua, negara memandang bahwa untuk memenuhi hajat yang sifatnya basic asasi tadi, negara harus berkewajiban untuk menunaikan itu, maka dialokasikan 20% tadi gitu. Kok Sri Mulyani ngomongnya tiba-tiba nyeleneh, belum lagi dia yang selalu bicara tentang rasio pajak, seolah-olah majain rakyat itu masih kurang gitu. Ditambah ceramah lagi tentang pajak. Nah, kemudian dia ceramah yang tidak dalam konteksnya. Misalnya di setiap harta kita itu ada hak orang lain. Iya benar statement itu, tapi proses distribusinya bukan dengan memaksa ngambil pajak kemudian distribusikan kepada pejabat itu. Bukan memaksa untuk dari orang kaya kepada orang miskin, enggak pajak itu. Justru memaksa dari rakyat yang kecil justru untuk melayani pejabat, kan untuk bayar pejabat. Ya, kita ini kalau alokasi APBN ya anggaran belanja rutinnya untuk pejabat itu kan udah gede. Kalau kita bicara anggaran rutin ya hampir 70-75% serapan APBN itu kan untuk belanja rutin ya. Misalnya gaji pegawai, ya sarana prasarana untuk melayani pejabat lah kira-kira begitu. Walaupun itu kaitannya dengan kinerja mereka begitu. Nah, Uya Kuya juga begitu. Ya, kalau Uya Kuya kemudian si Eko Patrio juga Rafa Ubat itu kan berangkat dari apa ya, ruang empati mereka itu terlalu sempit sehingga tidak bisa menyisihkan ruang agar mereka bisa ikut atau turut merasakan apa sih yang sedang dirasakan masyarakat. Ketika mereka gajinya dinaikkan sebagai kata Dewa. Jadi alih-alih kemudian berempati kepada rakyat yang hari ini jangan-jangan gajinya naik, bisa makan saja sudah luar biasa, kok justru mengatakan kayak Eko Patrio kan, oh sebenarnya itu pas berapa? Kalau saya sih pengennya lebih besar lagi, lebih bagus, dan seterusnya. Nah, saya kira itu yang kemudian juga bisa menjadi latar per KPU ini dibatalkan. Khawatir juga kalau kemarahan kepada kebijakan itu ditumpahkan juga kepada pribadi pejabatnya. Nah, misalkan Ketua KPU Afiduddin ya, takut juga nih Afiduddin. Jangan habis kalau dia maksain itu dilanjutkan, sekarang kan nggak mau lagi masyarakat Afifuddin itu, ya Afifuddin itu dia nggak mau lagi menyalurkan kritiknya itu saya ke lembaga DPR, ke rumah rakyat, langsung ke rumah pejabatnya, nggak ke rumah rakyat, ke rumah pejabatnya. Itu alasan kedua ya. Ya, satu, prihatin dengan kualitas pejabat kita, kedua jangan-jangan takut dinepalkan. Nah, yang ketiga ini yang paling penting, saya pikir jangan-jangan ini posisi Jokowi jadi terancam lagi gitu. Itu dia. Gibran terancam lagi gitu. Karena begini, analisa banyak pendapat itu per KPU ini tidak mungkin terbit kalau tanpa motif. Kalau tujuan, kan Ketua KPU menyatakan tujuannya adalah untuk memberikan rincian data-data apa saja yang masuk kategori dikecualikan di dalam per KPU. Dasarnya adalah Undang-Undang Pemilu begitu. Apa modusnya dengan membuat per KPU? Tapi kan ada motif. Nah, banyak pihak membaca motifnya adalah untuk menyelamatkan Gibran dan Jokowi, walaupun itu untuk berlaku 2029, tetapi itu kan bisa dibangun narasi legitimasi seolah-olah ya wajar kalau Jokowi sama Gibran itu kekeh ya kan, tidak mengeluarkan datanya untuk diakses publik. Misalkan Jokowi tidak mau menunjukkan jasanya karena itu bukan domain publik. Nah, per KPU saja menyatakan itu hanya bisa dibuka seizin pemiliknya. Berarti sama dong, Jokowi hanya bisa menunjukkan kalau Jokowi mengizinkan, sementara Jokowi hanya mengizinkan kalau itu dibuka di pengadilan. Nah, seolah-olah melegitimasi itu gitu. Jadi kalau alasannya untuk persiapan pemilu, oh masih jauh tangeh, kan pemilu masih 2029. Lagi pula kalau narasinya pemilu, kok seolah-olah negara ini, kita ini sibuk pemilu terus, nggak sibuk gimana ngurusi rakyat. Baru dipilih, baru umur setahun, udah sibuk mau pilihan lagi. Kapan kita memikirkan rakyat? Politisi sibuk memikirkan, oh ini kan narasi untuk 2009. Memang tujuannya hanya untuk kekuasaan. Padahal kalau kita bicara filosofis, kekuasaan itu diperoleh kan dalam rangka untuk melayani rakyat. Tujuan akhirnya kan rakyat. Lah kalau sekarang baru didapat kekuasaan, sudah mikir untuk mempertahankan kekuasaan dan merebut kekuasaan lagi di 2029. Ini kan kalau kita lihat, ya Allah, kapan negara memikirkan rakyat?
Dan kapan rakyat juga berhenti dibohongi oleh negara yang sebenarnya para politisi atau pejabatnya sejatinya memang tidak pernah memikirkan kondisi rakyat. Kalau mereka bicara tentang rakyat, sejatinya itu hanya cara mereka untuk mendapatkan kekuasaan dengan mengambil simpati dan legitimasi melalui berbagai program-program atau kampanye-kampanye yang seolah-olah itu untuk dan atas nama kepentingan rakyat. Begitu sudah jadi pejabat, rakyatnya ditinggalkan. Jadi bisa saja ada dinamika yang membuat ya PKPU itu dibatalkan, dan ya memang secara politik ya, bukan secara hukum. Sementara secara politik dampaknya kan ini mendelegitimasi, pembatalan ini mendelegitimasi statement atau posisi politik Jokowi yang menyatakan bahwa ijazahnya adalah dokumen pribadinya, dia tidak berkenan, tidak mengizinkan untuk ditunjukkan kepada publik sepanjang bukan permintaan pengadilan. Betul. Nah, PKPU itu sudah dibatalkan bahwa sebenarnya kalau itu berkaitan dengan syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden, itu menjadi domain publik. Artinya menjadi hak publik untuk mengakses dokumen yang menjadi syarat jabatan publik. Dan Jokowi dulu pernah menjadi pejabat publik, menjadi presiden. Dan ijazah yang hari ini dikekep sama Jokowi, yang terakhir kabarnya ada di Polda dan terakhir katanya di Barreskrim gitu. Itu kan bagian dari 16 syarat, kalau nggak salah syarat keempat ya yang ijazah itu. Nanti coba cek lagi. Ada beberapa kan dokumen. Nah, itu salah satunya syarat ijazah. ke-12. Enggak. Kalau dicek memang ada 16. Coba saya cek lagi. Tapi itu bukan nomor ke-12, ada banyak gitu. Ijazah yang tentang rasain ijazah kan? Itu. Mana HP saya tadi? Ya itu, jadi saya pikir itu yang kemudian harus dipahami juga oleh publik, bahwa hari ini ketika kita sedang memperjuangkan mengungkap ya ijazah ini sebenarnya seperti apa, kepalsuan ijazah ini, suara kita itu lama-lama membuat orang-orang yang mencoba untuk melindungi ya dokumen ijazah ini agar tidak terkuak, lama-lama nggak kuat juga. Seperti KPU ini kan, kalau kita baca motif, bisa saja kaitannya motifnya adalah untuk melindungi Jokowi. Gitu. Bukan terkait tujuan ya, kalau tujuan kan sudah dijelaskan. Karena motif itu hanya bisa dibaca setelah kita mengaitkan berbagai rangkaian peristiwa pada tempus ya, waktu-waktu yang berkenaan, dan dikaitkan dengan produk atau peristiwa itu relevan enggak gitu. Nah, kalau dikaitkan dengan persiapan 2009 kan masih panjang. Harusnya kalau bicara tentang 2009, KPU memberikan guidance ya, petunjuk atau peraturan KPU yang baru berkaitan dengan apa sih yang dimaksud sebagai syarat minimum untuk menjadi capres-cawapres. Karena di ketentuan pasal 169 huruf R atau syarat ke-18 kalau di undang-undangnya ya, bukan yang PKPU tadi ya. Itu kan diaturkan bahwa seorang calon presiden atau wakil presiden setidaknya berijazah SMA, Madrasah Aliyah, SMK, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau pendidikan lain yang setara. Nah, yang setara ini yang harusnya didetailkan. Misalkan yang dimaksud yang setara itu adalah paket C. Nah, kalau sudah jalan paket C, Gibran bermasalah karena dia ikut daftar sebagai cawapres tidak dengan paket C, tidak juga dengan ijazah SMA, tidak juga dengan SMK, tidak juga dengan Madrasah Aliyah Kejuruan, tapi menggunakan tadi satu pendidikan yang di Australia, info dari Roy Suryo itu setara dengan kursus. Jadi kursus itu bukan sekolah, bagaimanapun yang namanya kursus bukan sekolah. Bagaimana bisa kursus disetarakan dengan sekolah? Kalau paket C memang sekolah, bedanya dia tidak sekolah yang formal begini, ada tempatnya khusus. Terus tetap ada ujiannya juga, ada kurikulumnya juga. Makanya paket C itu bisa setara dengan SMA. Nah, seingat saya sih memang poin 12, tapi nanti sambil dikulik lagi. Tapi saya ingin mengulas dari kejulitan netizen. Karena netizen itu mau nggak mau ketika bersuara hingga akhirnya bikin panas kuping pejabat itu, sampai dia tidak bertindak itu dalam artian menjadi ancaman bagi diri sendiri. Nah, dalam segi hukum, Bung Ahmad Kozidudin, ini kan dibatalkan. Kemarin dalam kasus pemblokiran rekening PPATK juga pembatalan. Tapi ketika kita scroll atau kan dibilang batal, tapi banyak juga yang sudah terdampak gitu. Dan faktanya peraturan itu sudah dilaksanakan ternyata dan sudah banyak yang terdampak. Nah, apakah mungkin cuma berucap batal, bisa nggak sih mungkin dia
tetap berjalan itu dalam artian ya senyap-senyap gitu. Gimana Bung Arman? Yang pertama, pembatalan itu juga harus dengan produk. Jadi KPU harus mengeluarkan per KPU baru yang isinya membatalkan per KPU yang lama tadi. Ini kan baru statement. Baru statement ya. Di follow up itu. Yang kedua, memang sejak dibatalkan secara formal tidak bisa dijalankan. Yang ketiga, per KPU ini berbeda dengan yang rekening. Kalau rekening kan langsung bisa diterapkan. Kalau ini kan diterapkannya nanti 2029, sehingga belum ada korban sih sebenarnya begitu. Jadi nggak ada masalah juga. Cuman memang yang menjadi perhatian justru pembatalan ini menjadi apa? Menjadi bumerang bagi Jokowi Gibran. Karena sesuatu yang sebelumnya abu-abu ditegaskan menjadi domain privat oleh per KPU. Tapi begitu ditegaskan menjadi domain privat, itu dibatalkan. Berarti kan kembali menjadi domain publik. Sehingga apa? Itu bagian dari dokumen publik yang tidak dikecualikan dalam undang-undang keterbukaan informasi publik. Artinya ijazah Jokowi, ijazah Gibran itu hak publik karena keduanya ya pernah menggunakan ijazahnya untuk menjadi capres dan cawapres. Kalau menurut film Warkop DKI itu maju kena mundur kena. Iya. Dicabut salah, nggak dicabut salah. Maju kena mundur kena. Dan sebenarnya ini menjadi fatal. Kenapa? Akhirnya diskursus tentang ijazah tadi clear and clean harus dibuka publik. Harus menjadi domain publik dengan adanya pembatalan tadi. Kalau sebelumnya kan masih abu-abu. Bisa aja orang membuat tafsir, enggak, bla 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 bla. Tapi begitu dibatalkan, berarti benar ini memang domain publik dan harus dipertunjukkan. Bukan harus ditunjukkan, harus dapat diakses. Artinya kalau ada orang yang minta, ya harus dikasih. Gitu. Dan sebenarnya nggak perlu diminta. Memang dokumen itu sebelumnya dipublikasi oleh situs KPU. Jadi kan begini kan. Urutannya itu kan nanti ada kelengkapan administrasi, di antaranya kan ijazah. Ijazah itu bukan ijazah asli yang diserahkan. Ijazah yang dilegalisir sambil menunjukkan aslinya. Nah, yang dilegalisir itu sebagian kemudian dikonversi menjadi dokumen digital. Makanya nggak benar juga kalau yang analog itu harus diperiksa secara analog. Enggak lah. Analog dikonversi menjadi digital. Nah, maka barang analog itu bisa diperiksa secara digital melalui dokumen digitalnya. Nah, barang analog berupa legalisir ijazah capres-cawapres itu dulu di periode Jokowi dulu ya, itu dikonversi dalam bentuk kalau nggak salah PDF. Kalau nggak JPEG PDF lah. Lalu itu diupload ke situs KPU. Situs KPU itu bisa diakses seluruh masyarakat. Dan itu bisa di-download oleh seluruh masyarakat. Berarti memang itu menjadi domain publik. Artinya Jokowi izin nggak relevan lagi. Orang buktinya itu sudah di-upload oleh KPU. Memang belakangan katanya nggak ada lagi gitu. Tapi dulu ada dan sudah diakses. Dan diantaranya Bambang Tri itu diantara sumbernya adalah mengambil atau mendownload dari situs KPU. Ya wajar aja kan, dari mana kita kalau nggak dapat dari sumber yang memang diperuntukkan publik. Kan nggak mungkin Bambang Tri dapat langsung dari Jokowi legalisiran. Jadi saya kira memang ada ungkapan itu ya, bangkai kalau mau disimpan serapi apapun tentu akan kecium baunya. Kalau istilah falsafah Jawa yang sering saya sampaikan itu kan becik ke titik olok ketoro. Maksudnya kebaikan itu pada akhirnya juga akan nampak. Sebaliknya keburukan itu pada akhirnya juga akan ketahuan. Jadi kalau ada orang misalnya memfitnah kita nggak usah terlalu capek mengklarifikasi, toh pada akhirnya orang juga akan tahu yang baik siapa. Sebaliknya ada orang yang mengaku-ngaku baik padahal dia jahat, kita juga nggak perlu capek-capek menunjukkan dia itu jahat dan seterusnya. Toh pada akhirnya orang juga akan tahu gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan becik ke titik olok ketoro. Tapi dalam konteks ijazah ini konteksnya lain. Artinya begini, kenapa kita harus ungkap? Karena ini berkaitan dengan kepentingan publik. Maka itu yang dilakukan oleh Roy Suryo, Rismon Sianipar, itu kan karena ada kepentingan publik, bukan kepentingan pribadinya. Andaikan saudara Joko Widodo hanya tukang bakso, tidak pernah, walaupun dia mencari nafkah dengan jualan bakso, itu juga mulia. Maksudnya dia bukan status pejabat penyelenggara negara yang tidak menggunakan ijazahnya untuk sampai pada jabatan publik. Ya salah Rismon ini, nyari-nyari ini, melakukan penelitian tidak ada unsur kepentingan publiknya. Tapi kalau ini kan beda, karena pertanyaan dia pernah jadi presiden, maka unsur kepentingan publik itu melekat, tidak bisa dihindarkan. Oke, dan juga banyak juga kejadian dan tukang bakso yang berhasil ya, dan akhirnya makanannya itu bisa dicintai oleh publik, nggak seperti Pak Jokowi ini ya, agak sulit itu untuk membuktikan hal ini. Nah, Bung Ahmad Kozzinuddin, untuk terakhir nih ya, mengingat beberapa kali gugatan juga tidak juga tampil ijazah, nah, akankah dengan
nanti tadinya dengan domain publik itu seharusnya kan sudah itu bisa memaksa dia untuk menunjukkan memaksa gitu. Ya kan, memaksa. Jadi nggak perlu persidangan sebenarnya, memaksa dia dengan publik. Nah, bisakah itu terjadi dengan secara hukum gitu? Kalau menurut saya Jokowi akan kekeh menganggap itu dokumen pribadi dia, lengkap. Ya. Iya. Dan dia akan menyatakan tidak ada kewenangan saudara untuk minta saya dan tidak ada kewajiban saya untuk menunjukkan. Itu dari sisi Jokowi pasti akan begitu. Betul. Tapi dari sisi legitimasi publik, Jokowi semakin tergerus legitimasinya untuk mempertahankan narasi itu. Karena apa buktinya? KPU sudah menyatakan ini betul. domain publik dengan dibatalkan ketentuan yang sebelumnya tanpa izin pemiliknya, sekarang berarti boleh dan siapapun bisa minta, dan KPU bisa menunjukkan itu tanpa izin dari capres-cawapres yang pernah mendaftar gitu. Jadi itu yang terjadi, makanya ini sesuai dengan judulnya, ini jangan-jangan jadi balak bagi Jokowi dan juga Gibran, karena terakhir belakangan Gibran juga dipersoalkan secara hukum di pengadilan negeri Jakarta Pusat berkaitan dengan statusnya sebagai cawapres, juga masalah ijazah juga. Jadi sama-sama tidak memenuhi syarat, sementara di pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 itu, jadi presiden dan atau wakil presiden itu dapat diberhentikan pada masa jabatannya oleh MPR atas usulan DPR sepanjang terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa korupsi, kemudian suap, pengkhianatan pada negara dan kejahatan berat lainnya, melakukan tidak lagi memenuhi syarat atau melakukan perbuatan yang tercela. Nah, kedua-duanya itu bisa karena pada dua sisi. Yang pertama, tidak punya ijazah itu kan berarti tidak memenuhi syarat, karena syaratnya kan harus punya ijazah. Iya. Yang kedua, tidak punya ijazah itu berarti kan menipu, seolah-olah punya ijazah. Berarti menipu itu adalah perbuatan tercela. Coba ada nggak orang yang menyatakan menipu, membohongi rakyat itu perbuatan terpuji? Pasti tercela. Makanya kalau Gibran ini dimajulkan, dia bisa kena pasal 7A karena dia telah memenuhi kriteria: satu, melakukan perbuatan tercela. Yang kedua, tidak memenuhi syarat sepanjang dibuktikan memang dia nggak punya ijazah SMA, dan ijazah yang dia miliki memang tidak setara dengan SMA, SMK, MA atau madrasah aliyah kejuruan yang memang itu limitatif diatur dalam ketentuan pasal 169 Undang-Undang Pemilu. Begitu. Oke, ya memang itulah beberapa faktor atau indikasi dugaan kebohongan publik ya, karena memang sejatinya kebohongan Jokowi itu banyak loh. Nggak cuma saya istilahkan kalau ditumpuk di print sampai ke bulan. Oke, Bung Ahmad Ghazudin, ini sarannya terakhir nih. Memang melihat kondisi sidang yang kemarin di Solo, ternyata beritanya itu hakimnya ternyata hakim kelanjutan yang kemarin bilang bahwasanya ini tidak berwenang. Nah, kebetulan paket hakim berarti. Ya, paket hakim. Nah, kebetulan pihak dari penggugat itu yang namanya Dr. Muhammad Taufik itu akan protes. Meskipun dia walaupun apapun jawabannya tetap protes gitu. Nah, sebagai closing statement sarannya ketika menghadapi pengadilan atau menghadapi hukum seperti ini nih, udah capek lah netizen itu sebenarnya. Iya, bagi Pak Taufik memang ada hak Pak Taufik untuk meminta pergantian majelis hakim. Bukan kepada hakim yang memimpin itu, tapi kepada ketua pengadilan. Ketua pengadilan. Karena penunjukan majelis hakim itu berdasarkan penetapan dari ketua pengadilan. Jadi minta bersurat kepada ketua pengadilan dengan menjelaskan alasannya. Minta diganti alasannya, misalkan saat memimpin perkara yang lama tidak objektif, tendensius, subjektif, dan akhirnya memberikan keputusan yang di NO, misalkan, dinyatakan tidak dapat diterima karena pengadilan menyatakan tidak berwenang. Ya, Pak Taufik menyatakan kami khawatir nanti kasus yang kedua itu akan divonis sama. Bisa minta. Nanti ketua pengadilan akan menimbang, kalau beralasan dia akan membuat penetapan ulang untuk mengganti majelis hakim. Itu yang berkaitan dengan proses dan prosedur. Yang kedua, memang mau ganti mau nggak mau divonis apapun, ayo kita dukung. Memang ini adalah gugatan rakyat. Jadi biarlah rakyat yang menjadi hakim akhirnya. Biarlah rakyat yang menjadi hakim, yang memeriksa, turut mengadili, bahkan turut memvonis sebenarnya ijazah Jokowi itu palsu atau asli gitu. Nah, sepanjang yang saya ketahui, masyarakat itu logikanya sederhana untuk memvonis. Jadi kalau nggak ditunjukkan berarti nggak ada. Kalaupun ada berarti
palsu itu. Udah gitu doang. Simple lah. Simple. Oke guys, ya semoga netizen kawal terus ya. Saya masih inget ya waktu beberapa tahun lalu, tahun berapa sih? Tahun 2022 atau 2021 itu. Nah, itu gugatan 60 kebohongan Jokowi berakhir hakim itu membentak gitu kan. Tidak mau gitu kan. Waduh, itu sempat viral juga, hakim bentak-bentak gitu. Nah, akhirnya pihak TPU atau Bang Egy Sujana itu lapor dulu ke bawah ke pihak pengadilan tinggi untuk ganti hakim. Tapi akhirnya divonis untuk tidak berwenang. Ya semoga nih rakyat tetap kawal terus ya, termasuk gugatan Gibran yang gugatan perdata yang menuntut 125T dan sama dengan gugatan Jokowi PMH ya, perbuatan melawan hukum di Surakarta. Ya semoga ini menjadi pencerahan dan semoga aja rakyat menjadi semakin cerdas dengan adanya fakta-fakta hukum yang terjadi di Indonesia ini. Sekian dari kami berdua dari Ujung Negeri Antara Berantah bersama saya Hardi dan Bung Ahmad Kozudin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.